Nah, Bapak, akhir-akhir ini kita mengalami cuaca atau suhu yang benar-benar ekstrim ya, Pak ya. Ya. Kadang pagi-pagi hujan, tiba-tiba siangnya tuh panas banget. Karena perubahan atmosfer yang begitu dinamis, yang diperlukan oleh masyarakat adalah selalu mengupdate informasi BMKG dari alamat aplikasi official seperti info BMKG ataupun websitenya BMKG ataupun sosial medianya BMKG, sehingga masyarakat bisa tahu tuh dari mulai pagi, siang, sore sampai dengan malam. Sebetulnya kalau di tropis itu dominan pada dua musim ya, satu musim hujan, yang kedua adalah musim kemarau. Di satu sisi pasti ada positif dan di satu sisi ada sisi negatif. Nah, bagaimana kita kemudian mampu beradaptasi gitu tentang semua itu. Jadi mitigasi dan adaptasi merupakan kunci ya untuk kita bisa memanfaatkan kondisi-kondisi alam. Halo Sobat PMI, kembali lagi bersama kami di Sanda Talks, obrolan siap melayani Anda. Dengan host kali ini bersama saya dengan Veve. Nah, saat ini saya sedang berkunjung nih ke kantor pusat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut dengan BMKG. Nah, di sini sudah hadir ada Bapak dari BMKG ya Pak? Betul. Ya, Bapak mohon maaf, dengan siapa Pak? Boleh diperkenalkan diri? Saya dengan Taufan Maulana. Kebetulan saya saat ini diberikan amanat sebagai humasnya BMKG, salah satunya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Nah, kita mulai saja Pak untuk pembahasan topik kali ini. Nah, ini masih banyak Pak orang-orang di luar sana, Sobat PMI dan penonton di rumah belum mengetahui mengenai BMKG. Nah, BMKG itu apa sih Pak? BMKG itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kantor BMKG itu ditugaskan oleh pemerintah pusat, gitu ya, dalam hal ini Presiden, memberikan kewenangan untuk menyampaikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kalau secara sederhana, informasi yang diberikan itu yang masyarakat ketahui, yaitu informasi cuaca, kemudian informasi iklim, informasi kualitas udara, serta gempa bumi dan tsunami. Oke. Baik Pak, kemudian apa yang melatar belakangi sebuah negara, termasuk salah satunya Indonesia, ini harus memiliki lembaga seperti BMKG? Ya, kantor BMKG itu dalam sebuah negara menjadi sangat penting karena tugas pokok fungsi utamanya itu adalah menyampaikan informasi terkait kondisi atmosfer, berkaitan dengan cuaca, iklim, dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat penting, saya kira, untuk dapat memitigasi dalam hal ini adalah mungkin aktivitas-aktivitas keseharian masyarakat secara luas. Nah, Pak, untuk BMKG sendiri nih di Indonesia, kapan didirikannya dan oleh siapa, Pak? Oke. Nah, BMKG khusus di Indonesia itu sebetulnya jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Tepatnya di tahun 1841. Itu kemudian pertama kalinya itu dilahirkan oleh Dr. Onen. Itu adalah salah satu kepala rumah sakit di Bogor, gitu ya. Nah, pada saat itu beliau melakukan aktivitas pengamatan, ya, pengamatan meteorologi, pengamatan cuaca dan seterusnya, sampai dengan kemudian yang pada saat dilahirkan oleh Dr. Onen ini adalah cikal bakal lahirnya BMKG sampai dengan hari ini. Kalau dulu orang mengenalnya Badan Meteorologi dan Geofisika, nah tahun 2008 BMG ini kemudian berubah nama, nomenklatur menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setingkat dengan kementerian lembaga seperti yang mana biasanya ada, lalu kemudian diresmikan oleh Presiden waktu itu, Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Baik. Nah, berarti dengan bertambahnya klimatologi ini, peran dan fungsi BMKG itu sendiri bertambah ya, Pak? Sebetulnya untuk peran tugas pokok fungsi pengamatan klimatologi itu sudah ada jauh sebelum nama BMKG itu ada. Tetapi kemudian dengan bertambahnya nomenklatur,
klimatologi itu mengindikasikan bahwa tugas BMKG itu semakin mempertegas bahwa pengamatan cuaca iklim itu menjadi sangat penting dan menjadi tugas pokok fungsi utama dari BMKG. Oke. Ya. Ternyata kehadiran dari BMKG ini sangat penting di masyarakat ya Sobat PMI. Nah, ini tentunya PMI pun membutuhkan peran yang penting nih dari BMKG nih. Kita mendapatkan informasi tentang cuaca dan juga perubahan iklim ya Pak ya. Nih saya pengen tahu nih Pak, gimana proses pemantauan dan perkiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG? Ya. Yang pertama, BMKG itu memiliki kantor yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita punya kurang lebih 192 kantor unit pelaksana teknis yang ada di daerah. Plus 5 balai, ya, 5 balai besar di Medan, terus di Tangerang, di Bali, di Makassar, dan di Papua. Gitu. Nah ini semua tugasnya adalah melakukan pengamatan. Pengamatan itu kelasnya beda-beda tuh. Ada stasiun, kalau kami menyebutnya stasiun, gitu ya. Stasiun itu sama dengan kantor lah, kantor BMKG atau stasiun BMKG. Mulai dari wilayah provinsi, kecamatan, kota, kabupaten. Nah itu tugasnya masing-masing beda-beda. Ada yang kantor memang melakukan pengamatan khusus untuk cuaca atau meteorologi. Disebutnya kantor atau stasiun meteorologi. BMKG di provinsi tertentu. Ada juga stasiun kantor itu yang memiliki khususan tugas pokok fungsi untuk menyampaikan informasi iklim. Disebutnya dengan stasiun klimatologi. Gitu. Nah, yang satu lagi adalah kantor yang memang memiliki tugas pokok fungsi untuk menyampaikan informasi gempa bumi atau disebut dengan stasiun atau kantor BMKG yang disebut dengan stasiun geofisika. Nah, yang terakhir, secara kekhususan kita juga punya 3 unit pelaksana teknis atau kantor yang memang khusus untuk mengukur gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini disebutnya dengan kantor Global Atmosphere Watch yang ada di wilayah barat, itu ada di Kota Tabang, satu, terus yang kedua ada di Bariri di Kota Palu, yang terakhir itu ada di Kota Sorong. Nah ini 3 kantor BMKG yang khusus untuk mengukur gas emisi rumah kaca atau kualitas udara. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, memang dalam pengamatannya kita melakukan pengamatan 24 jam. Gitu ya. Selama 24 jam itu dilakukan pengamatan dengan menggunakan alat-alat yang memang berada di namanya taman alat. Nah, ada sejumlah banyak alat yang dimiliki oleh BMKG. Nah, di situ dari mulai pengukuran dan pengamatan, lalu dilakukan akumulasi penghitungan, lalu kemudian data itu akan menjadi rujukan secara kuantitatif sebagai rujukan informasi kondisi atmosfer yang ada di daerah tertentu, gitu ya. Baik itu skala yang bersifat lokal maupun yang bersifat nasional, gitu. Nah Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada balai, ada badan. Itu perbedaannya apa Pak? Nah, khusus untuk kantor yang ada di balai itu, sebetulnya dia adalah sama dengan kantor-kantor UPT yang ada di tingkat kota, kabupaten, dan seterusnya. Tetapi kemudian balai itu sebetulnya mengkoordinasikan gitu beberapa unit pelaksana teknis yang ada di bawahnya. Jadi biasanya kalau di balai sate itu dia membawahi atau mengkoordinasikan itu beberapa UPT yang ada di bawah gitu, seperti di daerah Sumatera Utara balainya gitu ya. Kemudian dia mengkoordinasikan UPT-UPT yang ada di bawah wilayah barat itu sampai dengan wilayah-wilayah seperti di Batam dan seterusnya, lalu Padang dan seterusnya, lalu kemudian juga daerah Aceh dan seterusnya. Jadi dia membawahi beberapa UPT yang ada di wilayah barat. Gitu kurang lebih seperti itu. Nah, setelah BMKG menerima memperoleh data gitu kan dari alat-alat tersebut, nah itu bagaimana Pak proses pengolahan data perkiraan cuaca tersebut? Nah, setelah diamati gitu ya, lalu kemudian dilakukan penghitungan secara kuantitatif, kemudian itu akan menghasilkan informasi yang layak untuk disampaikan ke publik. Utamanya adalah
informasi cuaca yang begitu sangat dibutuhkan di dalam keseharian masyarakat secara luas. Baik, Pak. Nah, selama bekerja melakukan pemantauan dan penelitian tersebut nih, nah apa yang BMKG lakukan untuk meningkatkan akurasi terhadap informasi pemantauan perkiraan cuaca tersebut, Pak? Ya, yang pertama kita melakukan pengamatan selama 24 jam per 7. Jadi BMKG itu nggak ada libur. Nggak ada libur dan nggak ada istirahat ya, Pak ya? Kita biasanya kalau kerja itu shift gitu ya, ada shift. Pagi, terus pagi ke siang, siang ke malam, sore ke malam. Jadi itu yang pertama adalah kantor BMKG itu 24 jam. Jadi 24/7 itu selalu ada. Bahkan di tanggal-tanggal hari libur pun kita tetap beroperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini penghitungan itu sudah bukan lagi hanya secara manual, tetapi juga sudah digitalisasi. Gitu ya, digitalisasi dan otomatisasi. Gitu, otomatisasi. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tentu saja untuk meningkatkan itu semua dibutuhkan peningkatan kompetensi dari sumber daya manusianya. Gitu. Terus kita melakukan percepatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada di BMKG itu sendiri. Nah, Bapak, akhir-akhir ini kita mengalami cuaca atau suhu yang benar-benar ekstrim ya, Pak ya. Kadang pagi-pagi hujan, tiba-tiba siangnya tuh panas banget. Dan itu tuh panasnya benar-benar panas sampai ngelotok gitu kan. Nah, ini kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu? Kemudian kita nih sebagai orang awam nih, gimana sih Pak langkah-langkah pencegahannya? Biasanya perubahan cuaca itu dikarenakan kondisi atmosfer yang dinamis. Ya, karena pertumbuhan awan yang sedikit itu sehingga menyebabkan panas yang luar biasa misalkan di jam-jam tertentu gitu ya. Kita bisa melihat kalau awannya clear gitu ya, tidak ada gitu, itu biasanya panas sekali, terik gitu ya. Tapi kemudian juga bukan berarti di dalam hari itu tidak ada hujan. Kadang-kadang juga secara lokal gitu itu dapat berpengaruh gitu. Tiba-tiba sorenya hujan atau padahal di pagi harinya cerah. Nah, oleh karenanya karena perubahan atmosfer yang begitu dinamis, yang diperlukan oleh masyarakat adalah selalu mengupdate informasi BMKG dari alamat aplikasi official yang resmi seperti info BMKG ataupun websitenya BMKG ataupun sosial medianya BMKG, sehingga masyarakat bisa tahu tuh dari mulai pagi, siang, sore sampai dengan malam. Karena kondisi atmosfer di wilayah tropis ini yang sangat bergerak cepat dan sangat dinamis gitu. Karena dia bergeraknya sangat cepat perubahannya, diperlukan masyarakat itu seringkali untuk mencek gitu ya informasinya melalui info BMKG. Info BMKG gitu. Baik itu di sosial media ataupun di aplikasi. Ya. Nah, begitu Sobat PMI. Jadi nih untuk Sobat PMI dan penonton di rumah wajib banget download aplikasi Info BMKG di Google Apps atau Apple Store. Gitu ya Pak ya? Betul. Oke, jangan lupa ya. Nah Pak, tadi kan udah dijelasin nih, ternyata memang karena faktor dari atmosfer itu yang memang bergerak secara dinamis. Betul. Ya Pak ya. Nah, untuk langkah-langkah nih bagi masyarakat dan Sobat PMI sekalian, apa yang harus dilakukan ketika cuaca seperti itu terjadi, Pak? Baik. Nah, sebetulnya kalau di tropis itu dominan pada 2 musim ya. Satu musim hujan, yang kedua adalah musim kemarau. Nah, kita ketika musim hujan, itu masyarakat itu harus mempersiapkan diri gitu ya. Paling tidak hal yang paling sederhana, kemudian membawa payung, lalu membawa baju hangat, lalu kemudian juga ketika berkendara dipastikan kendaraannya itu aman, cek ban, cek rem dan seterusnya. Nah, sebaliknya ketika musim kemarau tentu juga mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat itu ada banyak sekali gitu ya Sobat PMI. Seperti contoh misalkan supaya terhindar dari dehidrasi maka harus mengkonsumsi air yang cukup. Itu pertama. Yang kedua adalah menjaga lingkungan sekitar ya. Misalkan saja kemudian dengan mengkampanyekan untuk menanam pohon gitu ya, menanam pohon. Lalu kemudian juga menggunakan air dengan bijaksana gitu kalau dikala musim kering atau musim kemarau. Nah, selain itu juga ketika beraktivitas di luar tentu juga menggunakan sunblock
gitu. Itu menjadi salah satu langkah yang efektif untuk bisa meminimalisir dampak yang bisa terjadi. Iya ya Pak, biasanya perempuan-perempuan tuh suka pakai sunscreen gitu kan. Ini harus ditacap-tacap gitu kan ya Pak. Memang ternyata terik matahari itu sangat berdampak buruk ya Pak ya. Ya, di satu sisi pasti ada positif dan di satu sisi ada sisi negatif. Nah, bagaimana kita kemudian mampu beradaptasi gitu tentang semua itu. Jadi mitigasi dan adaptasi merupakan kunci ya untuk kita bisa memanfaatkan kondisi-kondisi alam. Jadi kita memang mitigasi tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi alamnya juga betul, ya Pak ya. Betul. Pada saat hujan kita harus cek kendaraan gitu ya. Harus ketika kemarau kita juga harus banyak minum air putih gitu ya Pak ya. Betul. Oke baik Bapak, terima kasih Bapak atas edukasinya. Oke baik, kita lanjut nih Pak. Pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan Bapak bilang mengenai SDM. Ya yang harus profesional betul ya Pak ya. Apalagi BMKG kan itu butuh tenaga-tenaga profesional di bidangnya. Nah, ini saya pengen tahu dong Pak, gimana cara BMKG melakukan perekrutan untuk karyawan atau pegawai yang memiliki tenaga ahli di bidangnya? Nah, Sobat PMI, perlu diketahui juga yang pertama, BMKG itu mempunyai sekolah kedinasan yang namanya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, di mana ini sebetulnya banyak sekali anak-anak muda gitu ya yang antusias untuk berlomba-lomba ikut tes STMKG ini. Nah, biasanya dia jenjangnya itu SMA itu atau SMK gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya akses untuk informasinya bisa didapatkan melalui website satu officialnya stmkg.ac.id ataupun di website portal utama BMKG. Nah, sekolah ini adalah sekolah kedinasan. Jadi semua gratis. Gratis Pak? Dan ketika sudah lulus, itu langsung bisa bekerja di BMKG. Wah, Sobat PMI, ini benar-benar menarik banget nih buat Sobat PMI yang baru aja lulus dari sekolah. Ini penting banget untuk kalian cek informasinya di www.stmkg.ac.id. Betul ya Pak? Nah, untuk Sobat PMI, kira-kira ada apa aja nih yang menarik ya kan? Kita balik lagi tanya nih ke Pak Taufan, gimana Pak? Apakah ada ajakan-ajakan nih untuk teman-teman Sobat PMI yang ada di rumah mengenai sekolah itu? Ya, mudah-mudahan dengan Sobat PMI tahu ada sekolah kedinasan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, teman-teman kaula muda Sobat PMI bisa coba. Gitu, bisa coba sekolah kekhususan kalau misalkan mau langsung kerja di BMKG. Itu sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan itu ada 4 jurusan ya. Satu adalah jurusan meteorologi yang tadi secara sederhana definisinya itu ya belajar soal cuaca gitu ya. Terus kemudian jurusan iklim atau klimatologi gitu ya yang berbicara soal iklim. Lalu yang ketiga ada jurusan geofisika yang tentang gempa gitu, dan sekolah juga jurusan STMKG jurusan instrumentasi gitu. Jadi 4 itu sebetulnya salah satu garda terdepan ya. Informasi BMKG ya dilahirkan dari background teman-teman pegawai BMKG yang memiliki background meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, sisanya juga kemudian ada banyak sekali penerimaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil gitu ya di lingkungan BMKG yang menghadirkan juga kesempatan-kesempatan bagi banyak jurusan-jurusan gitu, seperti jurusan-jurusan geologi, lalu kemudian fisika, matematik, dan seterusnya. Ini saya kira juga masyarakat bisa mengupdate informasi penerimaan calon pegawai negeri sipil ataupun sekarang tenaga yang sedang banyak diterima itu misalkan saja dari P3K gitu ya. Dia sama dengan CPNS tetapi kemudian ada masa kerja tertentu dengan jurusan-jurusan yang memang dibuka juga untuk membantu dan mensupport informasi BMKG. Jadi untuk melayani publik. Jadi selain yang tenaga ahli di bidang itu, kita BMKG juga membuka untuk bidang-bidang lain ya, di umum ya. Administrasi di umum. Nah, sebelum menutup episode kali ini, saya meminta nih ajakan Bapak kepada masyarakat Jakarta, khususnya Sobat PMI,
untuk menjaga alam. Nah, gimana nih Pak? Apa yang harus dilakukan oleh Sobat PMI untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut? BMKG menghimbau dan merekomendasikan kepada masyarakat secara luas, khususnya generasi muda, gitu ya, Sobat PMI, untuk menjalankan aksi-aksi perubahan iklim. Yang mana salah satunya itu ada pepatah yang mengatakan kita jaga alam, alam jaga kita. Nah, khusus untuk perubahan iklim, tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah satu, membersihkan tempat ruang terbuka itu dari sampah. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah kemudian meminimalisir penggunaan produksi fosil, gitu ya, seperti CO2 dan seterusnya. Yang ketiga juga memanfaatkan ruang terbuka sampai dengan melaksanakan penghijauan. Gitu. Itu kurang lebih hal yang bisa kita lakukan, sangat konkret untuk menjaga alam ini. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Tovan mengenai BMKG dan juga peran dan fungsinya, kita mendapatkan informasi dari BMKG mengenai cuaca, iklim, kualitas udara dan juga gempa Ya. bumi. Nah, Sobat PMI, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, jangan lupa follow sosial media dari PMI DKI Jakarta beserta BMKG, dan jangan lupa juga subscribe YouTube PMI DKI Jakarta. Bagikan kebaikan ini kepada teman-teman dan juga keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sanda Talks, obrolan siap melayani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah!